Perkenalkan, nama saya Armita Sampebura. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lapisan atmosfer beserta masing-masing dinamikanya dan unsur-unsur cuaca iklim beserta contohnya di kehidupan sehari-hari dengan klasifikasi iklim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer. Apa itu atmosfer? Secara umum, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer sendiri berguna untuk melindungi bumi dari meteor, sinar ultraviolet, dan benda langit lain. Fungsi atmosfer sendiri sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi. Lapisan-lapisan atmosfer yaitu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Yang pertama itu troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 18 km dan juga tempat berlangsungnya peristiwa cuaca dan iklim. Yang kedua itu stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan atau ruang terpusatnya ozon yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet. Lapisan stratosfer yang berjarak 0 sampai 50 km di atas permukaan bumi dan memiliki ketinggian antara 18 sampai dengan 50 km. Termosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian antara 80 sampai 800 km dan terjadi proses ionisasi dan pemantulan gelombang radio. Dan di lapisan ini akan terjadi efek cahaya yang disebut aurora. Eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling jauh dari bumi dan memiliki ketinggian di atas 800 km dari permukaan bumi dan merupakan lapisan batas dengan lapisan antar planet. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atau kondisi udara atmosfer pada suatu tempat yang relatif sempit dan waktu yang singkat atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca terjadi karena perbedaan suhu dan kelembapan udara yang terjadi antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang cuaca adalah meteorologi. Iklim. Iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan waktu, biasanya mencapai 11 tahun hingga 30 tahun. Iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi wilayah tersebut, yang artinya perbedaan iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di planet bumi. Matahari adalah sumber energi sekaligus pengendali iklim bagi bumi, sehingga relatif matahari menimbulkan gerak udara dan arus laut. Ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Adapun unsur-unsur cuaca dan iklim, yang pertama adalah suhu udara. Unsur pembentuk cuaca dan iklim yang terdiri dari suhu vertikal dan suhu udara horizontal. Suhu ditentukan oleh paparan atau radiasi matahari. Yang kedua, tekanan udara adalah berat udara di permukaan bumi. Angin bergerak dari wilayah bertekanan tinggi ke wilayah bertekanan rendah. Tekanan udara yang mendadak rendah biasanya menandakan badai atau angin kencang akan tiba dari wilayah bertekanan tinggi, sementara tekanan yang naik menandakan cuaca sedang, seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tiupan angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Angin bertiup dari tempat yang tekanan anginnya tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Arah mata angin ditentukan dengan arah mulut dari sebuah bendera angin, dan arahnya dinyatakan dengan mata angin yang ada di kompas. Keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Kelembapan relatif, bilangan yang menunjukkan perbandingan antara banyak uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air dapat dikandung di udara itu suhu yang sama. Yang kelima, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang turun sebagai hujan dalam waktu dan daerah tertentu. Jenis-jenis hujan yaitu hujan orografis, hujan frontal, hujan konveksi.
Yang keenam adalah awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus dari atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Jumlah awan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim. Misalnya musim kemarau, jumlah awan hanya sedikit, dan sebaliknya musim penghujan, jumlah awan akan meningkat. Adapun contoh cuaca. Contoh cuaca dalam kehidupan sehari-hari, cuaca di pagi hari di Palopo hujan dan cuaca pada sore hari diperkirakan cerah. Cuaca di siang hari di Toraja mendung, tetapi tiba-tiba cuaca menjadi panas. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim. Iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada kedudukan dan pergeseran semua matahari terhadap permukaan bumi. Sejak zaman Yunani kuno, saat manusia telah mengetahui adanya hubungan antara temperatur udara dengan garis lintang, berdasarkan kedudukan matahari tersebut, maka iklim matahari dibagi menjadi 3 daerah iklim, yaitu iklim tropis, iklim sedang, dan iklim dingin atau kutub. Daerah iklim tropis yaitu daerah yang terletak di sebelah ke atas dan di bawah ekuator, melingkari bumi, dibatasi oleh garis lintang 23 derajat lintang utara dan 23 lintang selatan. Daerah iklim sedang terletak di belahan bumi utara, meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 23 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang utara. Adapun belahan bumi selatan dibatasi oleh 23 lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan. Iklim fisis. Iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya di suatu wilayah permukaan sebagai hasil pengaruh lingkungan geografis yang terdapat di wilayah tersebut. Berdasarkan faktor ini, iklim fisis dapat dibedakan menjadi iklim laut, iklim darat, iklim daratan tinggi, iklim pegunungan, dan iklim musim. Yang kedua, iklim Junghun. Junghun mengadakan penelitian tentang ketinggian temperatur dan kehidupan tanaman budidaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan daratan tinggi Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya, Junghun membagi daerah iklim secara vertikal menurut ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Pembagian yang disesuaikan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Zona iklim panas terletak pada ketinggian 0 sampai 650 meter dengan temperatur udara antara 23,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Zona ini umumnya cocok untuk jenis tumbuhan padi, jagung, karet, kina, dan kopi. Zona iklim sedang terletak pada ketinggian 650 sampai 1500 meter dengan temperatur udara antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di zona ini adalah kina, teh, bunga-bunga, dan sayuran. Dan zona sejuk terletak pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter dengan temperatur udara antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Jenis tanaman yang cocok untuk membudidayakan zona ini adalah teh, kopi, dan kina. Zona iklim dingin terletak pada ketinggian lebih dari 2500 meter dengan temperatur udara kering kurang dari 11,1 derajat Celcius. Pada zona ini tidak terdapat tanaman budidaya. Yang ketiga, iklim Schmidt dan Ferguson. Schmidt atau Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah curah hujan. Data yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah data curah hujan dari tahun 1921 sampai 1940. Untuk itu, Schmidt Ferguson menggunakan persamaan berikut. Iklim Köppen. Iklim Köppen adalah klasifikasi iklim berdasarkan kombinasi antara temperatur udara dengan curah hujan. Klasifikasi iklim yang dibuat oleh Köppen ini diterapkan untuk seluruh dunia dengan langkah-langkah sebagai berikut. Belahan bumi utara atau BBU dan belahan bumi selatan atau BBS. Kemudian untuk masing-masing belahan bumi ditetapkan ada tempat musim, yaitu musim dingin atau winter dan musim semi atau spring dan gugur
atau autumn, dan panas adalah summer. Köppen mengklasifikasikan Köppen sendiri menggunakan simbol huruf besar dan kecil untuk membedakan ciri-ciri antara curah hujan dan temperatur. Berikut ini merupakan kode dari klasifikasi iklim Köppen. Yang pertama, iklim tropis, kedua iklim kering, iklim sedang, iklim dingin, iklim kutub. F, selalu basah, hujan bisa jatuh dan semua musim. S, bulan kering pada musim panas di belahan bumi yang bersangkutan. W, bulan kering atau winter. M, hujan cukup atau medium. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.